Gilbert menemukan sosok wanita pilihan hatinya, yaitu Adriani. Selamat untuk mereka berdua. Semoga takdir cinta mereka membawanya dalam kebahagiaan sejati. Masih ada 31 kandidat pria di belakang yang akan saya pilih berdasarkan tanggal lahirnya. Dan yang beruntung kali ini berdasarkan tanggal lahir adalah nomor 10. Teddy, seorang pria berusia 30 tahun, pernah memiliki masa suram dalam percintaan yang turut membawa korban bagi keluarganya. Teddy mencari jodoh untuk dijadikan pasangan sejatinya. Seperti apakah kisah cinta Teddy selengkapnya di Garis Tangan? Oke, di sebelah kanan saya sudah ada Teddy. Teddy, pilih yang menurut kamu adalah tipe kamu. Oke, satu persatu tentunya. Oke, sebelumnya saya pilih yang pertama nomor 10. 10. Oke, silakan berdiri 10. Vina, penyanyi cantik berusia 28 tahun, pernah sakit hati karena mantan kekasihnya dan sulit mendapatkan pasangan hidup. Vina mendambakan seorang pria penyayang dan perhatian. Seperti apakah kisah kelam konflik hidup Vina di Garis Tangan? Berikutnya. Yang kedua nomor 11. 11. Oke, di belakang. Jani, wanita cantik berusia 24 tahun, mengalami kegagalan cinta yang terus-menerus. Janik menginginkan seorang pria yang tulus dan penyayang. Apakah Janik akan menemukan sosok pria idamannya di Garis Tangan? Oke, kalau gitu nomor 11 dan nomor 10. Janik, suka nggak kamu dipilih sama Teddy? Teddy ini sosok yang pas nggak buat kamu sementara ini? Kelihatannya pas ya. Karena saya suka sama laki-laki yang mau nurut. Oke, kalau Vina? Iya. Menurut aku dia orangnya humoris, jadi bisa sedikit membuat aku lebih tenang atau lebih memecahkan suasana. Kira-kira gitu ya? Iya. Ada ketertarikan lah ya? Iya. Oke, kalau begitu sekarang giliran Teddy untuk menceritakan sisi kelam hidup kamu, masa lalu kamu, apapun itu. Silakan Teddy. Masa kelam saya itu nggak ada sih, mungkin hanya soal percintaan aja, Mas. Oke, cerita percintaan kamu gimana? Yang paling buruk, jangan yang happy-happy. Kalau happy-happy itu buat kamu aja. Kejadiannya lebih tepatnya tuh waktu itu saya masih sekolah di Surabaya. Ya. Nah, saya kenal seorang perempuan, cinta pertama saya. Nah, kita pacaran tuh dari SMP sampai SMA. Ya. Itu sekitar 4 sampai 5 tahunan lah. Karena ada perbedaan prinsip, lebih tepatnya berbeda keyakinan, kita putus. Putus. Dan itu bukan karena kita yang minta, Tapi dari pihak kedua orang tua pacar saya. oke, nggak disetujuin intinya ya. Iya. Selebihnya ada yang menarik, ada yang lebih kelam, lebih parah mungkin. Saya Itu itu mungkin semua orang pernah ngalamin ya. saya itu disantet Disantet oleh oleh orang tuanya. orang tuanya, menyantet kamu maksudnya? Supaya karena saya tidak tuh suka sama mati. kamu? Supaya saya tuh mati. Oke, tenang. Supaya kamu mati. Saya kalau inget itu suka kesel, Mas. Ada gitu namanya orang tua yang seharusnya dia ngajarin anak tuh untuk bertindak baik dan benar. Tapi ini enggak. Oke, tadi ini kelihatannya orangnya berubah-ubah. Dari tenang, tiba-tiba marah, emosi. Tapi nggak masalah, nggak apa-apa. Kita panggil sahabat saya, Arbi. Oke, selamat malam ya. Oke, malam. Nah, Arbi ini kelihatannya Teddy ini tidak beraturan, emosinya tidak stabil. Oke. Tapi nggak apa-apa. Mungkin dia punya pengalaman traumatik di masa lalu atau mungkin yang masih berimbas energinya masih ada sampai sekarang. Oke, apa yang Arbi rasakan dengan Teddy? Mungkin saya coba relaksasi tadi dulu, jadi supaya emosinya netral dulu. Ya. Jadi ketika dia berbicara sesuatu di masa lalu lebih, Ya. lebih nyaman nantinya relaksasi. Oke, silakan. Boleh minta lilin Lilin sama kursi aja sekalian. atau mungkin di tengah biar di meja hitam.
Kursinya bisa ditaruh tengah. Yana. Oke. Boleh nyender. Oke, kamu fokus ke lilinnya. Oke, tarik napas lewat hidung. Keluar lewat mulut. Oke, relax. Apapun yang terjadi, munculkan kenangan Anda di masa lalu, munculkan segala sesuatu yang terjadi di masa lalu, biarkan Anda menjadi nyaman, lebih rileks ketika Anda bercerita. Apapun yang terjadi, biarkan munculkan menjadi realita dalam pikiran Anda. Semakin nyaman, semakin rileks. 1, 2, dan 3. Lebih nyaman, lebih rileks lagi, lebih nyata dari sebelumnya, oke? Ready? Iya mas. Kamu diguna-guna oleh kedua orang tua mantan kamu. Masih benci kamu dengan mereka? Sampai sekarang masih. Masih benci. Kebencian itu makin besar atau tidak? Setiap kali saya cerita, saya selalu benci mas. Nggak bisa hilang itu mamanya. Oke, ceritakan ada apa? Ceritakan. Waktu itu yang tadi saya ceritain, kita itu udah nggak ada apa-apa, maksudnya baik-baik aja lah hubungan kita itu. Iya. Berjalan terus sampai suatu ketika hubungan kita diketahui sama orang tua dari pihak pacar saya. Ya. Oke, seperti kamu ceritakan tadi, intinya Iya. kamu disuruh putus kamu diguna-guna. Tapi Terus? kita nggak mau putus mas. Oke. Kita nggak mau putus, kita terus ya masih backstreet lah, kita masih Iya. jalan dari belakang. Tiba-tiba waktu malam hari saya sekeluarga itu dilempar bola api. Saya sama ibu saya yang lihat, saya tuh sama ibu saya yang lihat. Selebihnya mereka pada tidur. Waktu kejadian itu saya kira mungkin hanya mata saya aja gitu, apa salah memang penglihatan saya gitu. Tapi itu enggak mas, besok paginya kita sekeluarga tuh sakit bisul. Oke. Bisul tuh nggak bisa hilang. Lebih ke nanah mungkin. Ya, Oke. dan itu nggak ada obatnya. Bisulnya besar-besar, Siapa aja yang kena? satu keluarga. Waktu itu saya punya adik saya juga masih kecil. Bayangin anak sekecil itu dia harus menderita bisul sampai ke mata. Jadi efeknya sampai orang-orang terdekat kamu atau keluarga kamu. Iya, Kamu tahu itu adalah kiriman dari orang tua mantan kamu? awalnya sih nggak mas. Kami itu sekeluarga nggak pernah curiga. Iya. Karena memang nggak pernah ada musuh. Oke. Sampai suatu ketika pacar saya datang. Oke. Dia ngasih bukti. Dia bilang, "Nah, ini ada benda-benda aneh di rumahnya dia. Hmm. Entah itu keris, macam-macam mas.